Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran tahun 2024 diperkirakan mencapai 193 juta orang. Berkaitan dengan itu, Komisi 5 DPR RI meninjau langsung kesiapan Terminal Pakupatan di Kota Serang, Kabupaten Banten. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran tahun 2024 diperkirakan mencapai 193 juta orang. Berkaitan dengan itu, Komisi 5 DPR RI meninjau langsung kesiapan Terminal Pakupatan di Kota Serang, Provinsi Banten. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pasal 38 dinyatakan bahwa setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan. Seusai meninjau langsung sarana dan prasarana yang ada, anggota Komisi 5 DPR RI Tubagus Hairul Jaman memastikan Terminal Pakupatan siap memberikan pelayanan maksimal saat mudik Lebaran di bulan April mendatang. Tadi Pak Direktur sudah menyampaikan berbagai hal tentunya terkait sarana prasarana yang disiapkan untuk persiapan mudik. Terminal Pakupatan ini alhamdulillah di penghujung 2023 sudah selesai dibangun. Dan tentunya tujuannya itu untuk memberikan tadi berbagai hal pelayanan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan kami berharap setelah meninjau di sini dan tentunya ini untuk lebih mempermudah lagi seluruh warga masyarakat yang melalui arus mudik tentunya ya bisa dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. Hasil survei Kementerian Perhubungan menyebut sebanyak 37 juta orang memilih bis umum sebagai transportasi mudik Lebaran. Oleh karena itu, kesiapan fasilitas terminal penumpang tipe A seperti Pakupatan sangat penting untuk ditinjau. Apalagi terminal ini merupakan terminal induk terbesar di Kota Serang yang sudah dibangun sejak 1994. Dari Provinsi Banten, Tri Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi kesiapan Panglima TNI beserta jajaran terkait dukungan pengamanan Idul Fitri serta persiapan pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi kesiapan Panglima TNI beserta jajaran terkait dukungan pengamanan Idul Fitri serta persiapan pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Anggota Komisi 1 DPR RI Hasbi Ansori menyoroti keterbatasan pasukan TNI, terutama di daerah rawan konflik. Ia mendorong anggaran cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi konflik di daerah rawan, sehingga bisa mengirim pasukan dengan cepat. Kita berharap pilkada ini aman, tapi kan ada beberapa kriteria yang harus kita gerakkan pasukan itu. Karena setiap kodam itu kan semua pasukan itu kan terbatas. Nah, ini kan membutuhkan harus ada anggaran yang standby supaya bisa digerakkan. Kalau tidak ada anggarannya, misalkan terjadi chaos di Papua, misalkan rawan di Papua, maka pasukan yang ada di sekitar Makassar, Sulawesi itu harus digerakkan ke Papua. Tapi kalau anggaran yang nggak ada, bagaimana mau menggerakkan? Maka kita Komisi 1 berharap ada anggaran yang standby untuk bisa menggerakkan pasukan setiap saat. Gitu. Dalam mengamankan persiapan Idul Fitri dan Pilkada Serentak 2024, TNI menurunkan sekitar 133.000 lebih personil karena pelaksanaannya yang berlangsung dalam waktu berdekatan. Andri dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili menyambut baik terselenggaranya kegiatan Ramadan ngantor di TVR Parlemen dengan harapan dapat meningkatkan spiritualitas dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sazili menyambut baik terselenggaranya kegiatan Ramadan ngantor TVR Parlemen dengan harapan dapat meningkatkan spiritualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Usai menjadi narasumber dalam acara Ramadan ngantor, Aceh mendukung kegiatan tersebut karena memiliki nilai sosial
seperti pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Selain itu, Aceh menilai kegiatan ini dapat meningkatkan nilai-nilai spiritualitas karyawan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui berbagai kegiatan keagamaan. Dengan adanya kegiatan Ramadan Ngantor yang diinisiasi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, kita harapkan dapat meningkatkan kualitas spiritualitas dari para karyawan serta seluruh pemangku kepentingan di Sekretariat DPR RI ya. Dengan kegiatan santunan memaksimalkan zakat, infak, sedekah di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, tentu kita harapkan bahwa para karyawan DPR RI khususnya itu memiliki spiritualitas yang tinggi. Kegiatan Ramadan Ngantor TVR Parlemen terselenggara atas kerjasama Biro Pemberitaan Parlemen, UPZ Basnas Setjen DPR RI, DKM Masjid Baitur Rahman, dan Korpri Setjen DPR RI. Helmi dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, berbagai transaksi uang tunai akan semakin marak mendekati Hari Raya Idul Fitri. Tak terkecuali penukaran uang baru maupun uang pecahan kecil. Sebab dalam tradisi Lebaran di Indonesia, masyarakat biasa membutuhkan uang pecahan baru dan kecil untuk menyantuni sanak familinya. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Pelayanan di sektor keuangan kepada masyarakat menjelang Hari Raya perlu dipersiapkan dengan matang, termasuk penukaran uang baru atau penukaran uang nominal kecil. Komisi 11 DPR RI bahkan mengingatkan adanya potensi peredaran uang palsu di tengah maraknya penukaran uang tunai. Dan pemirsa, saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Berbagai transaksi uang tunai akan semakin marak mendekati Hari Raya Idul Fitri, tak terkecuali penukaran uang baru maupun uang pecahan kecil. Sebab dalam tradisi Lebaran di Indonesia, masyarakat biasa membutuhkan uang pecahan baru dan kecil untuk menyantuni sanak familinya. Maka dari itu, pelayanan di sektor keuangan menjelang Hari Raya perlu dipersiapkan dengan matang. Komisi 11 DPR RI bahkan mengingatkan adanya potensi peredaran uang palsu di tengah maraknya penukaran uang tunai. Untuk itu, anggota Komisi 11 DPR RI Jeffrey Romdoni mendorong Otoritas Jasa Keuangan serta Himpunan Bank Negara untuk bersinergi menjaga ketersediaan uang tunai di seluruh mesin ATM, utamanya di lokasi yang strategis. Langkah ini dinilai dapat menjaga masyarakat dari potensi peredaran uang palsu jelang Hari Raya. Nah, ini mungkin kalau pihak perbankan saya rasa tidak mungkin sih menyiapkan uang palsu ya. Jadi dalam hal ini mungkin mengedukasi masyarakat, setidaknya kalau menukarkan ya memang lebih baik di perbankan gitu ya. Karena kan kalau dalam jumlah yang cukup banyak itu ya bisa saja itu tidak teliti. Tapi kalau di perbankan
itu pasti sudah ada alat untuk ceknya gitu ya. Sehingga ketika ada uang palsu muncul itu pasti akan segera ketahuan. Di sisi lain, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi Bank Indonesia yang telah menyiapkan pecahan uang baru senilai 4,57 triliun rupiah untuk Provinsi Banten. Namun, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro meminta Himbara bersama Pemda untuk menambah titik lokasi penukaran uang yang ada di daerah. Hal itu dinilai dapat mencegah antrean panjang sekaligus menjaga masyarakat dari potensi penukaran uang palsu. Yang harus diantisipasi adalah penyediaan outlet. Penyiapan outlet itu bisa bekerja sama dengan Pemda, bisa bekerja sama dengan bank-bank Himbara seperti itu. Yang kedua, memberikan kepastian bahwa uang ditukar itu tidak lagi mengalami penambahan ketika dia melakukan penukaran. Sehingga nanti kalau konteksnya uang, masyarakatnya bisa pulang ke kampung, pulang ke kabupaten, pulang ke kecamatan, bisa menggunakan uang baru dan uang pecahan yang bisa dikasih kepada sanak famili dan keluarga besar. Selain menambah gerai penukaran uang, peningkatan edukasi masyarakat juga penting dalam mencegah peredaran uang palsu. Komisi 11 meminta OJK dan Himbara untuk terus mensosialisasikan cara membedakan uang palsu. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan terdapat potensi cuaca ekstrim yang berlangsung hingga mudik Lebaran 2024 dan juga ditambah saat ini Indonesia sudah memasuki musim pancaroba di mana cuaca bisa berubah dengan cepat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, terkait potensi cuaca ekstrim yang dapat berlangsung hingga mudik Lebaran 2024, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan BMKG harus memberikan informasi dan menyampaikan kepada masyarakat terkait perubahan cuaca menjelang mudik 2024, agar masyarakat bisa menyesuaikan waktu perjalanan mudik hingga bisa meminimalisir resiko. Selengkapnya berikut wawancara rekan kami Nazia Sudirja dari Komisi 5 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa belakangan ini cuaca ekstrim melanda beberapa daerah di Indonesia. Bahkan seperti banjir dan juga hujan deras ataupun puting beliung juga kerap kali melanda berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa antisipasi dari cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, dimana juga sebentar lagi kita akan menghadapi mudik Lebaran yang akan datang. Sebentar lagi kita akan berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yakni Muhammad Fauzi dari fraksi Golkar. Baik Pak, terkait dengan pembahasan dengan BMKG dan juga Basarnas ini terkait cuaca ekstrim yang belakangan terjadi di Indonesia ini, seperti apa sih sebenarnya pembahasan dan juga antisipasi yang dilakukan? Ya, memang dalam setiap tahunnya kita pasti berjumpa dengan yang namanya Lebaran dan kegiatan hari-hari besar yang lainnya. Khusus Lebaran kali ini, kebetulan hari ini kita bertemu dengan teman-teman BMKG dan Basarnas. Banyak hal-hal yang kita pertanyakan. Salah satunya BMKG sudah mengeluarkan atau mendeklar bahwa Indonesia dalam kondisi cuaca yang netral. Ya saya pribadi mempertanyakan
kenetralannya sejauh mana. Karena kalau kita lihat 2023 saja baru kita lewat 2024 sudah banyak beberapa kejadian-kejadian, misalkan di Sumedang kemarin, Bandung dan di tempat-tempat lain. Nah ini kan menandakan bahwasan kita tidak netral. Nah, ini yang harus diperjelas gitu. Kira-kira persentasenya berapa persen sih kalau seandainya BMKG sudah memperkirakan, bukan hanya memperkirakan ini kondisi cuaca ke depan ini seperti apa. Karena pada saat kondisi ini bisa bisa disimpulkan atau diperkirakan dan menjadi insya Allah akan menjadi panduan bagi masyarakat dalam hal dia berlebaran atau mudik gitu, kapan bagusnya mudik, ini dalam hal meminimalisir risiko-risiko. Nah kalau seandainya masih memang belum jelas ya, atau masih perlu memang analisa lagi cuaca ke depan ya, dia dilakukan penelitian lagi sehingga akan insya Allah mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik sehingga masyarakat akan mendapatkan panduan. Kemudian untuk Basarnas juga kita minta agar dengan kondisi yang ada sekarang ini baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran yang dimiliki Basarnas tetap harus hasilnya maksimal, karena sama-sama kita ketahui bahwasannya Basarnas sendiri 50% belum ada di setiap kabupaten yang ada di Indonesia ini. Nah ini juga menjadi permasalahan pada saat terjadi sebuah kejadian karena jaraknya terlalu jauh sehingga kondisinya sudah memprihatinkan baru ini datang. Bukan terlambat tapi memang jaraknya tempuhnya cukup jauh, karena yang ideal mari sama-sama kita dengan anggaran yang ada ini juga daripada tidak terserap, karena juga ada yang tidak terserap. Bagaimana tidak terserap ini pelan-pelan untuk kita penuhi keterwakilan Basarnas di setiap kabupaten dengan catatan teman-teman pemerintah daerah harus mempersiapkan lahannya gitu. Tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa beberapa kejadian seperti puting beliung yang terjadi di beberapa daerah. Ini kan kalau dari BMKG sendiri menyatakan bahwa mereka sudah bisa memprediksi ini gitu. Tapi mengapa kenyataannya di masyarakat ini justru belum tahu, bahkan mereka tidak tahu bahwa akan terjadi puting beliung dan sebagainya. Ini apakah kesalahan dari BMKG yang kurang mensosialisasikannya dengan masyarakat atau seperti apa nih Pak? Yang pasti tadi kan disampaikan bahwasanya Indonesia dalam kondisi yang netral iklimnya. Nah ini artinya ini belum masuk tahap publikasi, ini masuk tahap hasil sebuah penelitian. Nah karena itu harus diteliti lagi. Nah setelah diteliti sudah ada sesuatu yang dihasilkan. Nah bagaimana ruang publik ini mengetahui? Nah di sini juga menjadi sebuah permasalahan. Yang pertama ya alasannya kembali lagi karena anggaran terbatas, biaya publikasinya yang sangat minim. Harusnya kalau menurut saya ini yang sifatnya publikasi ini harus diutamakan, menjadi satu yang penting. Jangan sampai sesuatu hal yang baik tetapi tidak disampaikan kepada masyarakat, akhirnya ini kan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Nah kemudian juga sarana-sarana pendidikan ataupun pelatihan di lapangan juga ini masih sangat minim. Seharusnya ini juga harus diperbanyak dengan catatan pesertanya juga harus diseleksi. Selama ini kan tidak siapa saja bisa ikut. Karena apa? Diharapkan yang ikut peserta ini bisa mensosialisasikan juga kepada masyarakat, bukan sekedar dia ikut setelah itu selesai. Jangan-jangan untuk kebutuhan dia sendiri dia masih nggak paham apa yang harus dilakukan, apalagi untuk orang lain. Jadi sifatnya pelatihan itu dia kayak multi level marketing, dia berjenjang. Berkaitan dengan anggaran tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa anggaran yang dimiliki BMKG dan juga Basarnas ini sebenarnya kurang ya Pak. Nah sebentar lagi kan kita menghadapi mudik lebaran yang mana perjalanan masyarakat ini cukup besar ya Pak. Nah cuaca dan juga antisipasi kecelakaan ini kan sangat penting pada saat mudik lebaran tersebut. Bagaimana nih Komisi 5 mendorong BMKG dan juga Basarnas untuk tetap optimal dalam mengerjakan tugasnya, di mana anggarannya sedikit nih Pak? Yang pertama teman-teman dua badan ini BMKG maupun Basarnas harus memaksimalkan penyerapannya, karena tidak 100% loh penyerapannya. Jadi kalau dibilang kurang ternyata tidak terserap 100%. Jadi belum juga terukur memang benar ini kurang. Jangan sampai kita meminta sesuatu sementara yang ada saja kita tidak bisa serap dengan baik. Gitu. Ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
Baik pemirsa TVRI Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Fauzi dari fraksi Golkar terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini di Indonesia. Tadi disampaikan bahwa dari pembahasan Komisi 5 dengan BMKG dan juga Basarnas, ini diharapkan bahwa BMKG dan juga Basarnas ini melakukan tugasnya secara maksimal untuk memberi informasi kepada masyarakat terkait dengan cuaca terkini yang terjadi. Selain itu juga tadi disampaikan bahwa Komisi 5 juga akan terus mendorong agar SDM dari Basarnas ini tetap ada di setiap daerah untuk mengatasi beberapa bencana ataupun kecelakaan yang terjadi. Tadi juga disampaikan bahwa BMKG dan juga Basarnas untuk menghadapi mudik lebaran yang akan datang ini diharapkan ini menyerap anggaran yang ada secara maksimal, menggunakan SDM yang ada secara maksimal agar mudik lebaran nanti berjalan dengan lancar. Dan pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Umam dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu perkiraan kemacetan pada arus mudik, DPR minta Pertamina siagakan SPBU. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliana Paris minta Pertamina perhatikan titik rawan kemacetan sepanjang jalur mudik. Sebagai informasi, Pertamina telah membentuk satgas-satgas maupun SPBU mini mobile yang bisa melayani pada titik-titik kemacetan. Selain itu, Pertamina juga selalu melakukan pemantauan ketersediaan stok guna memastikan kebutuhan terpenuhi, khususnya untuk daerah yang menjadi titik-titik mudik. Sedangkan terkait LPG, Pertamina juga telah menambah stok untuk di beberapa wilayah di Indonesia, baik Indonesia Barat, Tengah maupun Timur, termasuk di Sulawesi Selatan, ada sekitar 200.000 stok LPG 3 kg. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu DPR prihatin atas kurang diminatinya penggunaan bahasa daerah oleh generasi milenial. Dapat Anda kembali saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana tim Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik bidang kebudayaan ke kota Serang, Banten dalam rangka meninjau implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengenai objek pemajuan kebudayaan bahasa. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai
Pihaknya ingin memfokuskan bagaimana Pemkot Serang dalam memajukan, mengaktualisasikan, dan merevitalisasi bahasa daerah, khususnya Jawa Serang. Perhatian masyarakat terhadap bahasa daerah kecenderungan melemah terutama di kalangan generasi milenial yang terkonfirmasi dari kajian yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Hal ini perlu menjadi perhatian karena bahasa daerah sesungguhnya merupakan akar jati diri bangsa. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu perkiraan kemacetan pada arus mudik, DPR minta Pertamina siagakan SPBU, serta DPR prihatin atas kurang diminatinya penggunaan bahasa daerah oleh generasi milenial. Sekian dari saya pemirsa, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.